mempresentasikan tentang model pembelajaran untuk kurikulum 2013. Model pembelajaran di sini adalah model pembelajaran inovatif. Saya akan berbagi tentang contoh model pembelajaran beserta langkah-langkah pembelajarannya. Bagi sebagian guru mungkin sudah tidak asing dengan jenis-jenis model pembelajaran. Namun, apakah model-model pembelajaran itu sudah pernah diterapkan di kelas? Pembelajaran memang ada baiknya dilakukan bervariasi agar tidak timbul kejenuhan dan materi pelajaran lebih mudah diterima oleh siswa. Ada beberapa contoh model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Berikut ini saya berikan jenis model pembelajaran beserta langkah-langkah pembelajarannya. Anda mungkin bisa memilih dan mencobanya, disesuaikan dengan materi pelajaran. Metode pembelajaran yang tidak asing lagi adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan atau untuk memperjelas suatu pengertian, atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Untuk memperjelas pengertian tersebut, dalam prakteknya dapat dilakukan oleh guru atau anak didik itu sendiri. Metode demonstran cukup baik apabila digunakan dalam menyampaikan bahan pengajaran fikih. Misalnya, bagaimana cara berwudu, sholat, memandikan orang mati, tawaf pada waktu haji, dan yang lainnya. Jadi, untuk metode pembelajaran demonstrasi, tidak semua materi pelajaran dapat menggunakan model pembelajaran ini. Prinsip-prinsip metode demonstrasi yang pertama, menciptakan suasana atau hubungan baik dengan siswa sehingga ada keinginan dan kemauan dari siswa untuk menyaksikan apa yang didemonstrasikan. Mengusahakan agar demonstrasi itu dapat jelas bagi siswa yang sebelumnya tidak memahami, mengingat siswa belum tentu dapat memahami apa yang dimaksud dalam demonstrasi karena keterbatasan daya ingat. Memikirkan dengan cermat sebelum mendemonstrasikan suatu pokok bahasan atau topik tertentu tentang adanya kesulitan yang akan ditemui siswa sambil memikirkan dan mencari cara untuk mengatasinya. Aspek-aspek penting yang dalam metode demonstrasi yang pertama adalah demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar bila alat yang digunakan untuk mendemonstrasikan tidak dapat diamati dengan seksama oleh siswa. Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti oleh aktivitas di mana siswa sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadikan aktivitas mereka sebagai pengalaman yang berharga. Tidak semua hal yang didemonstrasikan di dalam kelas, misal alat terlalu besar, hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis. Sebagai pendahuluan, bila pengertian dan landasan teori dari apa yang akan didemonstrasikan, persiapan dan perencanaan yang matang, metode belajar sebagai tindakan dan langkah konkret tidak dapat lepas dari filosofi yang mendasarinya. Langkah-langkah dalam metode demonstrasi yang pertama adalah perencanaan. Yang pertama dalam merencanakan hal yang dilakukan ialah merumuskan tujuan yang baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat tercapai setelah metode demonstrasi berakhir. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, selama demonstrasi berlangsung,
Guru harus introspeksi diri. Apakah keterangan-keterangan dapat didengar dengan jelas oleh siswa? Apakah semua media yang digunakan telah ditempatkan pada posisi yang baik sehingga semua siswa dapat melihat semuanya dengan jelas? Siswa disarankan membuat catatan yang dianggap perlu, menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan anak didik. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Hal-hal yang mesti dilakukan adalah yang pertama, memeriksa hal-hal tersebut di atas untuk kesekian kalinya. Yang kedua, melakukan demonstrasi dengan menarik perhatian siswa. Yang ketiga, mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar mencapai sasaran. Yang keempat, memperhatikan keadaan siswa. Apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik? Yang kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif. Yang keenam, menghindari ketegangan. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi ini dapat berupa pemberian tugas, seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan lebih maju bisa di sekolah ataupun di rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi seperti piala. Rumuskan secara spesifik yang dapat dicapai oleh siswa. Susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur sesuai dengan skenario yang telah direncanakan. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai. Usahakan dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Kelemahan dari metode demonstrasi yang pertama adalah memerlukan waktu yang cukup banyak. Apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi kurang efisien, memerlukan biaya yang cukup mahal, terutama untuk membeli bahan-bahannya, memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Apabila siswa tidak aktif, maka metode demonstrasi menjadi tidak efektif.